Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali anak-anak dalam materi gambar teknik mapel ya, gambar teknik manufaktur kelas 11 teknik pemesinan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian adalah memahami sistem koordinat pada gambar CAD 2D dan 4.3 menerapkan sistem koordinat pada gambar CAD 2D. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami sistem koordinat pada gambar CAD 2D dengan menggunakan program Autodesk Inventor atau AutoCAD sesuai SOP. Peserta didik dapat menerapkan sistem koordinat pada gambar CAD 2D dan menggunakan program Autodesk Inventor atau AutoCAD sesuai SOP. Materi kita dari pertemuan kita kali ini adalah memahami sistem koordinat CAD 2D. Berbicara masalah koordinat X, Y, Z, maka biasanya kita telah mengetahui tentang koordinat sumbu X sama sumbu Y, sedangkan Z itu adalah sebelahnya. Maka sistem koordinat X, Y, Z adalah pengetahuan dasar dalam membangun gambar dengan perangkat lunak CAD. Penempatan titik-titik diuraikan dengan nilai koordinat X, Y, Z. Nilai-nilai itu disebut dengan koordinat persegi panjang, ya, di mana titik-titik ditempatkan pada satu bidang datar. Titik awal dari sistem koordinat berada pada sudut kiri bawah layar monitor yang disebut dengan World Coordinate System. Jarak terukur secara horizontal dari titik awal merupakan nilai X pada sumbu X, dan jarak terukur secara vertikal dari titik 0 merupakan nilai Y pada sumbu Y. Koordinat persegi panjang juga dapat diukur dalam ruang 3 dimensi. Nah, dalam hal ini dimensi ketiga mengarah ke atas dari permukaan kertas yang disebut dengan nilai Z. Bila akan menjelaskan lokasi koordinat pertama nilai X, baru kemudian nilai Y, dan ketiga nilai Z, maka setiap angka koordinat sumbu dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan nilai 3,1,6 menggambarkan 3 satuan pada sumbu X, 1 satuan pada sumbu Y, dan 6 satuan pada sumbu Z. Sistem koordinat X, Y, Z ada 3 ya cara penggambarannya. Yang pertama adalah koordinat kartesius, yang kedua adalah koordinat polar, sama yang ketiga adalah koordinat relatif. Koordinat kartesius merupakan sistem koordinat paling dasar yang memiliki sumbu X dan Y. Sumbu X sebagai sumbu horizontal dan sumbu Y sebagai sumbu vertikal, di mana nilai titik perpotongan adalah 0,0 X, Y yang dipisahkan dengan tanda koma. Bentuk umum koordinat kartesius adalah X, Y, buka kurung ya, dan tutup kurung. Selanjutnya adalah koordinat polar. Nah, koordinat ini digunakan untuk menentukan titik yang dituju dengan menentukan jarak titik dari arah sudut dari titik yang sebelumnya. Bentuk umum koordinat polar adalah at panjang lebih kecil sudut. Sudut di sini ada 360 derajat ya, dari 0, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah koordinat relatif, yaitu dalam menentukan titik yang dituju, koordinat ini berdasarkan jarak pergerakan arah sumbu X dan Y yang berpatokan pada titik sebelumnya. Bentuk umum koordinat relatif adalah at X, Y. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tentang penjelasan tentang sistem koordinat berikut ini.
Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat, karena sebelum menggambar dengan AutoCAD sangat penting untuk memahami tentang sistem koordinat. Yang pertama adalah koordinat Kartesian. Pada sistem koordinat ini menggunakan perhitungan suatu titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Titik 0,0 itu terletak pada perpotongan garis horizontal atau sumbu X dan vertikal atau sumbu Y. Notasi dari koordinat Kartesian itu adalah X, Y. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Titik potong di antara kedua sumbu ini adalah titik 0,0 atau titik asal. Kemudian di sini terlihat ada titik A yang mempunyai koordinat 20,30, di mana 20 ini adalah nilai X dan 30 ini adalah nilai Y. Artinya bahwa titik A ini mempunyai jarak 20 terhadap titik 0,0 pada sumbu X atau sumbu mendatar. Dan titik A ini memiliki jarak 30 terhadap titik 0,0 pada sumbu vertikal. Sistem koordinat yang berikutnya adalah sistem koordinat relatif, yaitu sistem koordinat yang mengukur jarak suatu titik terhadap titik tertentu atau terhadap titik yang ditentukan sebelumnya. Sistem koordinat relatif mempunyai rumus @x, y. Agar lebih jelas, akan saya berikan contoh sebagai berikut. Misalnya, saya akan menggambar sebuah garis menggunakan koordinat relatif. Saya klik icon line, kemudian untuk first point atau titik pertama, klik sembarang titik pada bidang gambar ini. Saya klik, kemudian titik kedua, itu saya tentukan dengan koordinat relatif. Misalnya saya ketikkan @ 30,40. Ini artinya titik kedua mempunyai jarak 30 pada garis mendatar terhadap titik sebelumnya dan mempunyai jarak 40 pada sumbu vertikal dengan titik sebelumnya. Misalnya ini titik pertama, saya beri notasi A, dan titik kedua saya akan beri notasi B. Nah, bisa dilihat jaraknya. Bisa dilihat pada gambar ini. Tadi saya klik sembarang titik pada bidang gambar untuk menentukan titik A. Sedangkan untuk titik B, tadi saya menuliskan untuk koordinat relatif 30,40. Ini artinya bahwa titik B ini pada sumbu horizontal atau mendatar itu mempunyai jarak 30 dan pada sumbu vertikal ini mempunyai jarak 40 terhadap titik A atau titik sebelumnya. Berikutnya adalah
sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar digunakan jika diketahui panjang garis dan sudut dari titik asal. Sistem koordinat polar mempunyai rumus panjang garis, kemudian tanda lebih kecil, ini menandakan sudut, besarnya sudut yang dibentuk pada garis mendatar. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada contoh berikut. Saya akan menggambar sebuah garis dengan menggunakan koordinat polar. Saya klik line, kemudian first point atau titik pertama, saya klik pada titik A ini. Dan garis yang akan saya gambar itu nanti mempunyai panjang 30 dan membentuk sudut 35 terhadap garis mendatar yang sudah ada ini. Maka pada command line saya ketikkan add 30, ini panjang garisnya, kemudian tanda lebih kecil, sudutnya 35 derajat terhadap garis mendatar. Saya tekan enter. Bisa dilihat panjang garisnya, akan saya cek dengan dimensi. Kemudian saya cek besar sudutnya. Pada gambar ini bisa dilihat, tadi saya menggambar garis AB dengan koordinat polar F30 dengan tanda sudut 35. Ini artinya bahwa garis AB itu mempunyai panjang 30, diukur dari titik yang pertama pada titik A, dan membentuk sudut 35 derajat terhadap garis mendatar. Demikian tadi 3 macam sistem koordinat yang harus diketahui sebelum digunakan untuk menggambar pada AutoCAD. Tadi kita telah menyaksikan penjelasan lebih detail ya tentang sistem koordinat. Demikian materi kita kali ini tentang sistem koordinat. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.